Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Elok Trianita dengan NIM 933410820, dan teman saya, Aksal Muhammad Torik dengan NIM 933411420. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sombong, iri hati, dan dengki dalam Al-Quran. 1. Definisi sombong, iri hati, dan dengki dalam Al-Quran. Sombong secara bahasa, takabur berasal dari takabara ya takbaru takabburon, yang artinya merasa besar, congkak, dan membanggakan diri. Sedangkan menurut etimologis, sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya. Ia adalah satu emosi yang dibenci dan merupakan satu perilaku buruk yang dicela oleh Allah. Kata-kata takabur sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya sombong, yakni ialah menganggap dirinya besar atau membanggakan diri dan tinggi hati. Takabur secara istilah, ia menolak kebenaran, merendahkan orang lain, serta merasa lebih tinggi atas orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan terbagi kepada batin dan zahir. Kesombongan adalah perangai dalam jiwa, sedangkan kesombongan zahir adalah amal perbuatan yang lahir dari anggota badan. Iri hati dan dengki. Rasa iri hati atau hasad dalam Islam merupakan akhlak tercela, karena hasad pada hakikatnya tidak menyukai apa yang Allah takdirkan, merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Hasad juga menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberikan nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. 2. Tafsir psikologi. Perspektif sombong, iri hati, dan dengki dalam psikologi. Sombong. Para filsuf dan psikolog sosial telah mengamati bahwa kesombongan adalah suatu emosi sekunder yang kompleks, yang memerlukan pengembangan dari satu perasaan pribadi dan penguasaan perbedaan konseptual yang relevan, misalnya membedakan kesombongan dari kebahagiaan dan sukacita melalui interaksi secara lisan dengan orang lain. Beberapa psikolog sosial juga mengidentifikasinya terkait dengan suatu sinyal dari status sosial yang tinggi. Dalam konteks psikologi, kesombongan merupakan emosi yang menyenangkan, terkadang menggembirakan, sebagai hasil dari evakuasi diri yang positif, dan yang lain menambahkannya dalam UCDSEA, University of California Davis Set of Emotion Expression pada tahun 2019 sebagai salah satu dari 3 emosi kesadaran diri selain rasa malu yang diketahui memiliki ekspresi yang dapat dikenali. Iri hati dan dengki. Iri hati terkadang disebut juga dengki atau hasad, adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau mengharapkan orang lain yang memiliki agar kehilangannya. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Russell berpendapat bahwa ketidakstabilan status sosial di dunia modern, juga doktrin kesetaraan dari demokrasi dan sosialisme, sangat berperan memperluas penyebaran iri hati dalam suatu kalangan masyarakat. Karena itu, iri hati adalah sesuatu yang jahat, tetapi menurutnya kejahatan itu mesti ditanggung demi tercapainya suatu sistem sosial yang lebih berkeadilan. Ketiga, tafsir psikologi. Hubungan sombong, iri hati, dan dengki dalam Al-Quran dan psikologi.
sombong, iri hati, dan dengki. Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana mengelola emosi secara baik dan benar, hingga dapat melahirkan kecerdasan emosional, memecah masalah menjadi persoalan yang sering bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya yang terpenting adalah kecerdasan emosional. Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecah semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dampaknya sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.